pemberitaan yang menyebutkan bahwa saya adalah ani-ani atau simpenan. Dengan tegas saya nyatakan bahwa itu tidak benar sama sekali. Bahkan saya tidak ada transaksi apapun kepada Dr. Ricky atau pihak manapun. Itu tidak ada sama sekali. Hai Question Vibes, kembali lagi sama gue Firas di Behind Celeb. Seperti biasa, gue udah siapin 2 berita selebriti terpanas. Berita pertama datang dari konten kreator Cindy Rizab yang mendadak terusik usai namanya dicatut oleh sejumlah akun di media sosial. Cindy terseret dalam pusaran isu miring setelah dituding memiliki hubungan gelap dengan suami mantan penyanyi cilik Maisy, yaitu Dr. Ricky Febriansyah. Merasa tak terima dan geram, Cindy Rizab bersama kuasa hukumnya langsung pasang badan. Ia membantah keras tudingan sebagai wanita simpanan ataupun hidup dari pemberian orang lain. Tak hanya soal asmara, Cindy juga meradang saat prestasi akademiknya sebagai koas disebut anjlok. Gak mau tinggal diam, ia langsung membeberkan deretan pencapaiannya untuk membuktikan kalau dirinya adalah calon dokter yang berprestasi. Ketenangan konten kreator Cindy Rizab mendadak terusik setelah namanya dicatut oleh beberapa akun yang menudingnya memiliki hubungan gelap dengan suami dari mantan penyanyi cilik Maisy Pramashela, yakni Dr. Ricky Febriansyah. Geram dituding sebagai wanita simpanan dan hidup dari pemberian pria lain. Ditemani kuasa hukumnya Maci Ahmad, Cindy Sesumbar membantah semua tudingan minor tersebut. Lantas benarkah Cindy tak punya hubungan personal dengan Dr. Ricky? Terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa saya adalah ani-ani atau simpenan. Dengan tegas saya nyatakan bahwa itu tidak benar sama sekali, karena pada fakta dan kenyataannya saya itu sedari kecil memang sudah dibiayai oleh kedua orang tua saya. Bahkan saya tidak ada transaksi apapun kepada Dr. Ricky atau pihak manapun, itu tidak ada sama sekali. Bukan Dr. Ricky aja gitu, kita kan sebagai mahasiswi koas tuh butuh bimbingan Kak, dan yang ke dokter-dokter cewek pun juga banyak gitu. Cindy bukan hanya kesal dituding jadi wanita simpanan, ia juga menepis jika prestasi akademiknya sebagai koas anjlok. Sebaliknya, ia justru menunjukkan sejumlah bukti prestasi hingga capaian hasil prestasi akademiknya. Saya adalah orang yang sangat amat bertanggung jawab atas semua kegiatan yang saya sudah tempuh. Pada kenyataannya, untuk IPK semester ini aja saya itu mendapatkan 3,7. Dari mana dasarnya bahwa saya adalah mahasiswi yang tidak bertanggung jawab? Ada beberapa netizen yang berkata di Jepang bersama yang terduga itu. Bisa dilihat di sini, klien kami ini bersama ibunya ke Jepang. Jadi jangan cocokologi lah. Cindy bukan hanya dituding sebagai wanita penggoda lelaki orang oleh sejumlah akun. Konten kreator ini juga mengaku mendapatkan ancaman dan teror hingga mengarah pada penghilangan nyawa. Tak tenang dengan serangan bertubi di jagat maya hingga teror, Cindy pun sudah melayangkan somasi hingga melaporkan sejumlah akun ke Polda Metro Jaya. Laporan di wilayah Polda Metro Jaya ya, cuman saya tidak bisa melihatkan terlalu detail. Beberapa sudah kita laporkan, ada akun ya yang diduga itu mantannya itu sempat bilang Cindy cheating lah atau apa. Perlu ditegaskan sini, Cindy ini putus itu 31 Desember 2025. Ya, kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan seorang dokter sendiri memang tengah viral pasca mantan penyanyi cilik itu buka suara. Tapi belakangan Dr. Ricky Febriansyah buka suara menepis semua tudingan minor istrinya, mulai dari isu perselingkuhan hingga dugaan tindak asusila. Pemberitaan mengenai predator koas atau komentar-komentar yang berkaitan dengan tindakan asusila tentunya ini merupakan berita yang tidak benar. Kalau saya lihat kan di preskon Dr. R kemarin kan, ya kan memang saya lihat hubungannya juga ada masalah ya. Jadi jangan mengkait-kaitkan kepada klien kami. Ya Question Vibes, dari drama media sosial kita bergeser ke kasus hukum yang masih menyelimuti keluarga mendiang Vidi Aldiano. Meski sang penyanyi telah tiada,
pihak keluarga masih harus menghadapi gugatan terkait hak cipta dan royalti yang dilayangkan oleh Kinan Nasution dan Rudy Pekerti. Diketahui, gugatan ini sebenarnya sudah 3 kali ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Namun, pihak Kinan Nasution seolah belum puas. Mereka resmi mengajukan langkah kasasi ke Mahkamah Agung yang sebenarnya sudah dilayangkan sejak tahun lalu sebelum Vidi berpulang. Konflik ini sendiri sempat memanas pada tahun 2024 lalu, terutama saat Kinan membahas izin lagu bersama Ahmad Dhani dan Piyu Padi. Polemik ini pun sempat membelah kelompok musisi, di mana kubu mereka disebut berseberangan dengan Agnes Mo, Ariel Noah, hingga Arman Maulana. Lantas, seperti apa akhir dari perseteruan panjang yang belum berakhir ini? Meski almarhum Vidi Aldiano sudah tenang di sisi Yang Maha Kuasa, tapi pihak keluarga yang tengah berduka rupanya masih harus melewati ujian hukum terkait hak cipta dan royalti dilayangkan pencipta lagu Nuansa Bening, Kinan Nasution dan Rudy Pekerti. Dua musisi senior ini seolah tak mau mundur sedikit pun. Padahal sudah 3 kali gugatan tersebut ditolak Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Pihak Kenan yang masih penasaran kini mengajukan langkah kasasi ke Mahkamah Agung yang dilayangkan sejak akhir tahun lalu atau sebelum almarhum berpulang ke pangkuan ilahi. Tapi meski langkah itu tetap ditempuh kuasa hukum Vidi Yakub Hasibuan, Hakul yakin gugatan kasasi itu akan ditolak. Adapun mereka memang ingin tetap melanjutkan kasasinya ke Mahkamah Agung, ya kalau dari kami ya silahkan sajalah, karena itu kan memang hak mereka. Walaupun kalau kami sebagai kuasa hukum ini sebenarnya sudah meyakini juga bahwa kasasi tersebut akan ditolak juga oleh Mahkamah Agung. Yakub Hasibuan tampaknya akan membela mati-matian status hukum almarhum Vidi dan ayahnya Harikis yang juga ikut digugat. Apalagi dari penuturan istrinya Jessica Mila, Vidi begitu berjasa dalam hidup mereka. Yang gak akan mungkin pernah aku lupa adalah waktu saat aku wedding, saat itu tiba-tiba kayaknya Vidi agak drop. Di saatnya dia harus nyanyi, dia tetap menguatkan dirinya untuk tetap bisa perform dengan sangat baik. Yang paling penting kan itu kebaikan Vidi itu akan terus dikenang. Mungkin bisa sampai akhir zaman. Saya berdoanya itu panjang umur itu begitu. Ya, konflik hak cipta dan royalti ini memang sempat memanas tahun 2024 lalu, terutama ketika Kinan Nasution membahas soal izin penggunaan lagu bersama Ahmad Dhani dan Piyu Padi, yang diketahui berseberangan dengan kubu Agnes Mo, Ariel Noah, dan Arman Maulana, serta sejumlah musisi lainnya, hingga gugatan dilayangkan dengan angka puluhan miliar rupiah. Tapi kuasa hukum Vidi menuding gugatan itu salah alamat, sebab seharusnya dilayangkan untuk penyelenggara acara atau I.O., bukan dibebankan ke almarhum sebagai penyanyi. Nah, salah satu manajernya minta telepon saya, nomor telepon saya, akhirnya dia telepon. Nah, dia ketemu itu, terus dia datang ke rumah dengan membawa uang 50 juta. Saya bilang, buat apa 50 juta? Kan mestinya ada tiap bulan ada laporan seperti di RBT. Nah, selama ini nggak ada gitu loh. Lagi juga ada putusan MK kan tahun 2025 kemarin yang sudah menegaskan bahwa secara yuridis yang memiliki kewajiban membayar royalti itu adalah penyelenggara pertunjukan dan bukan penyanyi, dalam hal ini Vidi. Wah, emang berat ya Horizon Vibes melihat kasus ini. Sebaiknya kita tunggu aja update-nya seperti apa. Gue Firas pamit, pantengin terus YouTube-nya Oke Vibes buat tahu berita selebriti lainnya. Dan sampai jumpa di BN Seleb berikutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.